Apa kabar pagi ini? Haleluya. Haleluya, luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Siap memberikan yang terbaik Bapak Ibu semuanya? Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Haleluya, saat aku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mengulangi pujian dari awal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mulai dari awal. Haleluya. Saat ku menyembahmu, biarlah Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Amin. Saat kami memuji-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kehadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ku angkat hatiku, mari pandang kekudusannya. Yes, amin. Hanya Engkau yang layak dipuji Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu,
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bersama kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bapa, kami tahu Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, berdaulat penuh Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa, biarlah kami semua memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kuduskan tempat ini,
dan segala kuasa kegelapan roh iblis yang ingin mengambil benih damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang ingin mengganggu sound system dan semuanya Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan kuasamu. Bapa, sebaliknya Tuhan, berkati kami Bapa, ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami siap memuji Tuhan kembali dan kami juga siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur, kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, sidang jemaat boleh silakan kembali duduk. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kita punya Allah sebagai gunung batu kita, sebagai benteng keselamatan kita. Amin. Layak kita muliakan Dia. Oh, muliakan Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah dan suara yang keras. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Katakan oh muliakan. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Katakan oh muliakan. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Sekali lagi oh muliakan Dia. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan hosana. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, saya mengundang Bapak Ibu untuk balik berdiri. Amin. Sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Katakan oh muliakan Dia. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana,
Katakan bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Haleluya. Oh haleluya, luar biasa. Amin. Haleluya. Baik. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, silakan. Baik, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui pujian ini lebih dalam Tuhan menjamah hati kita. Amin. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Saat indah. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Amin. Dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Jemaat saja. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, saya mengundang hamba-Nya untuk datang ke depan. Saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau saja yang layak ku sembah. Oh, Kau saja yang ku sembah. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Lari haleluya. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Engkau saja yang layak kami pujian. Biarlah pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang bertata atas langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan bahkan Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan bagaimana pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Engkau sampai saat ini Tuhan. Engkau begitu ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, kiranya pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demikian juga kami pada pagi hari ini, kami rindu mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Berkaryalah pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Demikian juga kami yang mendengar, hati kami dipersiapkan Tuhan, sehingga boleh menampung sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bahkan berbuah-buah, menjadi lebat, bertumbuh Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang senada juga yang dilakukan pagi hari ini oleh gereja-gereja lain. Dimanapun umat-Mu berhimpun berkumpul, mereka rindu jamahan urapan yang daripada Engkau. Engkau hadir di sana, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus. Demikian juga anak-anak kami ada di depan kami Tuhan. Anak-anak kami ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak kami, anak-anak ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, menghormati orang tuanya, berprestasi dalam sekolah dan dalam hidupnya juga Tuhan. Berkati seluruh minggu yang akan mengajarnya pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini juga kami berdoa, jika ada roh-roh kuasa-kuasa asing yang masih bercokol, roh-roh sombong tinggi hati, atau roh-roh keangkuhan,
semua disingkirkan oleh kuasa dari Yesus, menghancurkannya, Tuhan. Pergi dari tempat ini, terutama dari hati dan jiwa kami pada pagi hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyambut Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Mari kita sama-sama memberikan hati kita. Semasa Tuhan beri kesempatan, kita senantiasa mencari Tuhan yang mempunyai hidup kita. Karena hidup yang kita hidupi itu semua karena anugerah Tuhan semata. Jadi oleh kemurahan Tuhan, kita masih diizinkan bersama-sama boleh beribadah pagi hari ini. Tema kita di dalam kebenaran firman masih di bulan September, kita masih berbicara tentang penguasaan diri atau self control. Rupanya kalau kita membahas tentang tema penguasaan diri ini tidak habis-habisnya. Banyak sekali bahan-bahan, tapi rupanya Bapak Ibu atau adik-adik mudah-mudahan di sekolah sudah diajarin tentang bagaimana bisa menguasai diri. Bagaimana kita hidup seharusnya, apalagi kita hidup menjadi anak-anak Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang besar. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Jadi kita harus bisa menguasai diri. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita dimanapun kita ada, saat kapanpun Tuhan rindu agar kita bisa menguasai diri kita. Jadi pagi hari ini tema yang akan saya bahas tidak ada Yang percaya hidupnya jauh dari tema kita bulan September ya. Jadi tema kita bulan September di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Tuhan mengingatkan zaman-zaman ini adalah zaman-zaman begitu sudah rusak, zaman-zaman akhir. Firman mengingatkan agar kita bisa menguasai diri kita, agar kita tenang untuk dapat berdoa. Jadi kalau kita berdoa, kalau suasana hati masih tidak tenang, atau situasi di rumah tidak bagus, tentunya tidak mungkin kita dapat berdoa. Jadi entah intinya Rasul Petrus mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan atau hidup orang Kristen. Kita sudah bahas sebelumnya. Tapi pagi hari ini masih banyak orang yang susah menguasai dirinya. Banyak orang dari kita, jangankan orang-orang di luar, kita sendiri masih banyak belum bisa menguasai diri kita sepenuh hati. Terima kasih pagi ini saya didampingin Pak Oswald, sudah bersedia. Kasih Pak Oswald. Jadi masih banyak dari kita yang belum bisa menguasai diri. Sehingga mendatangkan banyak masalah di dalam kehidupan kita. Jadi karena tidak dapat menguasai diri, banyak hal yang terjadi. Penderitaan, kesusahan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat penguasaan diri tidak cukup untuk diri kita sendiri. Jadi kita juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang tidak dapat menguasai diri. Jadi faktor yang pertama adalah faktor internal. Internal adalah faktornya dari diri kita sendiri, hati kita sendiri belum beres. Ada karakter-karakter yang lama masih kita pelihara dalam hidup kita. Itu faktor internal. Jadi sehingga kita tidak bisa menguasai diri, gampang emosi, gampang marah, tidak sabaran, rakus. Itu
Itu faktor-faktor internal yang ada yang masih kadang-kadang kita pelihara dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun ada juga faktor-faktor eksternal, faktor luar. Karena kita hidup bersosialisasi. Kita ada di tengah-tengah keluarga, kita ada di tengah-tengah masyarakat, ada faktor luar juga yang mempengaruhi emosi kita. Jadi contohnya situasi di sekitar kita. Jadi kalau nggak salah minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya sudah sempat bilang, belum sempat berdoa sudah dimarahin. Atau sudah dengar kata-kata yang tidak baik. Itu situasi di sekitar kita yang membuat kita kadang-kadang cepat emosi, cepat marah, tidak sabaran. Jadi ada orang lain yang mempengaruhi sehingga kita tidak dapat menguasai diri kita. Atau bahkan orang yang terdekat kita, pasangan kita, juga bisa mempengaruhi sehingga kita tidak dapat menguasai diri. Bahkan kita hidup di dunia, memang untuk dapat menguasai diri itu tidak gampang. Perlu usaha yang senantiasa bersungguh-sungguh. Sehingga usaha itu bukan cuma saja di gereja, seperti minggu lalu yang saya bilang, penguasaan diri itu dimanapun kita ada, kita perlu usaha yang bersungguh-sungguh. Bahkan dalam Alkitab banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam berbagai masalah karena tidak dapat mengendalikan dirinya. Jadi beberapa contoh bahkan dalam Alkitab banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam berbagai masalah karena dia tidak dapat menguasai dirinya, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Ya, saya akan ambil beberapa contoh. Ini ditulis di Alkitab. Alkitab ini tulis sudah zaman 2000 tahun yang lalu. Dan itu tetap berlaku sampai saat ini menjadi contoh buat kita. Di zaman-zaman dulu aja banyak orang yang hamba-hamba Tuhan yang susah menguasai diri. Apalagi di zaman-zaman saat ini. Makanya firman Tuhan ditulis untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa mau diperbaharui dari hari ke sehari. Mari kita lihat siapa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak dapat menguasai diri yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi yang pertama kita dengar Lucifer. Jadi bapaknya segala iblis atau Lucifer itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan ciptakan pada saat itu. Namun karena kesombongannya dia sudah merasa mampu dan merasa sudah bisa melakukan semuanya sehingga sifat sombongnya itu keluar. Dia ingin melakukan apa yang Tuhan Allah lakukan. Sehingga Lucifer itu jatuh. Dia jatuh karena kesombongannya. Itu kalau Bapak Ibu nanti lihat, bisa dilihat di dalam Yesaya 14. Ya, di sana ditulis tentang bagaimana Lucifer itu jatuh. Tidak dapat menguasai diri karena sombong. Nah, sedang yang kedua adalah kita ditulis di dalam Alkitab, karena tidak dapat menguasai diri, Kain membunuh Habel. Ya, ini cerita kalau anak-anak sekolah minggu, kalau teman-teman yang mungkin baru hadir ke gereja, mungkin sudah pernah mendengar atau membaca bagaimana karena tidak dapat menguasai diri, Kain membunuh Habel. Jadi Kain itu iri hati karena persembahannya tak diindahkan Tuhan. Itu ditulis dalam Kejadian 4 ayat yang pertama sampai 17. Di mana Kain membunuh Habel karena dia iri. Persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi dia tidak dapat menguasai dirinya, dia masih ada sikap atau sifat iri hati, karakter iri hati ini yang susah nih. Kalau orang iri hati tidak suka melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jadi center pelayanannya dia adalah dirinya sendiri.
Dia bukan Kristus yang menjadi center light-nya dia. Itu contoh yang kedua yang ditulis di dalam Alkitab, di mana Kain membunuh Habel adiknya. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat juga dari ceritanya bangsa Israel atau Musa. Karena tidak menguasai diri, Musa memukul batu dengan dua tongkat. Karena tidak bisa menguasai diri, Musa memukul batu dengan tongkat 2 kali karena kesal. Kesal bangsa Israel waktu itu bersungut-sungut. Kenapa engkau membawa aku keluar dari tanah Mesir sehingga aku kelaparan kehausan di tengah-tengah padang pasir. Dan dia terus menerus dia bersungut-sungut kepada Musa pemimpin mereka pada saat itu. Namanya seorang pemimpin ada batasnya. Masing-masing kita itu ada batas. Ini kenapa Musa kesal, ada faktor eksternal. Ada faktor bangsa Israel yang saat itu bersungut-sungut. Namun karena persungutan bangsa Israel itu, Musa kesal. Sehingga dia dihukum Tuhan untuk tidak masuk tanah perjanjian. Itu ditulis dalam Bilangan 20 ayat 11 atau 12. Jadi Musa seharusnya dengan tongkat itu dia cuma memukul, maka air itu keluar dari batu itu. Tapi karena terus dia dicerca, dinyinyirin atau bodoh sekali kamu. Dasar gitu, bahasa-bahasanya udah gak bagus. Mungkin gitu bahasa-bahasanya sehingga Musa kesal. Katanya Tuhan menyertai aku. Memang Tuhan menyertai dia. Namun kita hidup di dunia itu ada banyak hal yang mesti kita belajar. Sehingga Musa tidak dapat menguasai dirinya, harusnya dia memukul batu itu sekali, tapi dia pukul 2 kali. Tapi akibatnya, setiap perbuatan itu harus kita pertanggungjawabkan. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena dia tidak patuh kepada Tuhan. Itu ceritanya Musa ya. Jadi karena tidak menguasai diri, Musa memukul batu itu 2 kali. Nah, cerita yang keempat bisa kita lihat adalah karena tidak menguasai diri, Daud membunuh Uria. Karena tidak menguasai diri, Daud membunuh Uria agar mendapatkan siapa? Batsyeba. Karena tidak dapat menguasai diri sehingga Daud itu hawa nafsunya tidak bisa dikekang. Itu ditulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 12. Jadi karena hawa nafsu Daud membunuh Uria. Dia kalau menginginkan sesuatu dia mencari segala cara. Makanya kalau orang sudah melakukan dosa, dosa itu semakin dibiarkan, semakin multiplikasi. Pertama kan dia jatuh lihat matanya waktu dia jalan-jalan di Sontoh itu dia melihat orang Batsyeba lagi mandi. Dia tidak bisa menguasai matanya. Mungkin pas waktu dia ngelihat Batsyeba itu harusnya dia memalingkan matanya. Dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Namun karena tidak menguasai diri, makanya Daud jatuh sehingga anaknya yang dia dapat dari Batsyeba itu meninggal. Dia tidak bisa menguasai nafsu. Itu contoh yang keempat. Banyak lagi ya ditulis di dalam Alkitab, banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab karena tidak menguasai diri, mereka jatuh. Contoh, mungkin masih ingat ya, siapa yang menjual hak kesulungannya? Esau. Dia jual hak kesulungannya gara-gara apa itu? Gara-gara rica. Sup kacang. Ya, sup kacang merah ya. Jadi karena lapar, rakus, dia tidak dapat menguasai diri, sehingga dia jual hak kesulungannya kepada
Pada Yakub, adiknya. Jadi karena tidak menguasai diri, lapar rakus, Esau menjual hak kesulungannya. Itu beberapa tokoh Alkitab yang kita baca. Bahwa pentingnya saat kita hidup di dunia ini harus bisa menguasai diri. Jadi menguasai diri sama artinya tidak mudah terpengaruh. Kita tidak gampang dipengaruhi. Saya minta tolong Pak Oswald, bisa minta batu baca. Jadi tema kita pada minggu ini adalah tidak mudah terpengaruh di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Terima kasih Pak Oswald. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Yang menguasai diri tidak gampang terpengaruh walaupun dia mesti menderita. Jadi orang yang bisa menguasai diri walaupun lingkungan itu sudah begitu luar biasa, yang membuat dia mungkin harus emosi atau marah, tapi kalau Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, niscaya kita bisa mengontrol diri kita. Jadi kita bisa menguasai diri kita. Jadi menguasai diri sama artinya tidak mudah terpengaruh. Nah sekarang lanjut. Biar tidak terlalu lama ya, materinya banyak sekarang. Apa saja yang harus kita kuasai? Minggu lalu saya sudah sempat sharing apa-apa saja yang harus kita kuasai. Dan yang ikut ibadah doa dan penyembahan juga beberapa kali sudah menyinggung hal ini. Namun pagi ini saya ingatkan lagi, sekali lagi, apa yang harus kita kuasai? Ada 3 atau 4 bakal hal yang pokok yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah hawa nafsu. Kita paling susah menawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu termasuk lapar, haus, seks. Udah itu keinginan mata. Sudah punya baju bagus satu tapi ngelihat diskon, pingin lagi. Pokoknya beli aja. Karena saking banyaknya dibeli, penuh lemarinya. Padahal bajunya cuma dipakai sekali aja. Itu tidak bisa menguasai keinginan mata. Udah itu perilaku. Kita harus bisa menguasai diri kita dalam hal perilaku. Itu adalah internal kita. Berbicara tentang perilaku, sopan santun, sabar, tidak suka emosi, bijaksana, itu adalah perilaku-perilaku yang kita punya. Dengan penguasaan diri kita bisa mengontrol perilaku kita. Demikian juga perilaku, kalau perilaku kita itu ada hubungannya dengan perkataan. Jadi kalau orang sabar, bahasa-bahasanya yang keluar sabar, bijaksana, penuh hikmat dan wibawa. Nah, apa saja yang harus kita kuasai? Mari kita baca, minta tolong Pak Oswald baca dalam Amsal 8 ayat 13. Apa kata firman tentang hawa nafsu, tentang keinginan mata di dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Orang yang dapat menguasai dirinya, dia menjauhkan diri daripada kejahatan. Lanjut. Aku benci kepada kesombongan, Aku benci kepada apa? Kesombongan.
kecongkakan, Sombong itu tingkah laku yang jahat. congkakan, tingkah laku yang jahat. Lanjut. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Oke. Akulah pengertian. Oke, terima kasih Pak. Padakulah kekuatan. Terima kasih. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Nah, setelah sombong itu naik tingkatannya jadi apa? Congkak. Orang congkak itu umumnya dia tidak merasa kalau dirinya sombong. Karena congkak itu dasarnya adalah dari sombong. Jadi kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi itu hal-hal itu harus kita jauhi dari hidup kita. Harusnya kita dapat menguasai diri dalam hal-hal itu. Demikian juga di dalam Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Maaf Pak, bolak-balik. Yohanes 2 ayat yang ke-14. 16 ya. Ayat yang ke-16. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging yaitu keinginan daging dan keinginan mata, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terima kasih Pak Aswal. Jadi sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal daripada Tuhan, itu berasal dari sikap karakter kita sebagai manusia. Itu dibentuk dari internal kita sendiri, dibentuk dari eksternal. Maka penting sekali buat keluarga, semasih diberi kesempatan, semasih kita bisa mendidik anak-anak kita, mari kita ajarkan sifat karakter-karakter yang baik itu dari kecil. Itu dimulai dari rumah tangga. Jangan salahkan sekolah, memang dia, anak-anak kita sekolah kan diajarkan tentang tata susila, sopan santun. Atau sekarang istilahnya PPKN ya. Kalau zamannya saya dulu, mungkin zamannya Pak Oswald, namanya PMP. Tapi sekarang rupanya PPKN itu kadang-kadang diajarkan, kadang-kadang enggak, lebih banyak enggak diajarkan. Atau kadang-kadang mungkin kita, karena anak-anak kita tutur katanya tidak benar, perilakunya tidak benar, kita menyalahkan guru sekolah minggu. Masa kamu tidak pernah diajarin oleh guru sekolah minggu? Ya Ibu, Bapak harus sadar, waktu yang terbanyak di mana anak-anak kita bertumbuh itu adalah di dalam rumah kita. Apa yang dia dengar, apa yang dia bisa lihat, itu yang mereka lakukan. Jadi kita mesti sebagai orang tua harus menjadi teladan hidup dalam segala hal, dalam setiap waktu. Jangan marahin anak kita, kamu tidak jujur, karena kita tidak pernah berkata jujur kepada anak-anak kita. Kamu keras kepala, karena kita keras kepala. Itu datangnya anak-anak itu belajar dari lingkungan terdekat kita. Makanya penting sekali kita sebagai orang tua harus membangun karakter itu dari sejak kecil.
Jadi ada keluarga-keluarga tertentu, orang-orang tua tertentu, kalau saya ikut seminar, kalau mereka lagi ada argumen, ada sesuatu yang tidak, kesepakatan yang mereka rasa dalam rumah tangga itu tidak sepaham, dia membicarakannya private di dalam kamar, bukan di depan anak-anak. Tapi ada banyak orang yang mereka tidak peduli dengan karakter itu, sengaja di depan anak-anaknya dia ada piring terbang. Sehingga sekali waktu jangan salahkan anak kalau mereka kesal, marah, dia ikut juga nerbangkan piring loh. Jadi karakter itu perlu dikuasai. Jadi apa saja yang harus kita kuasai kita sudah tahu. Nah sekarang dampak apa yang terjadi kalau kita tidak dapat menguasai diri? Apa dampak? Ini ada 5 hal ya, ada 5 dampak kalau kita tidak dapat menguasai diri. Pertama adalah ibadahnya menjadi sia-sia. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, ibadah tidak berkenan bagi Allah bila dilakukan tanpa penguasaan diri. Rugi nih, setiap hari Minggu kita datang ke gereja, atau bahkan melayani, tapi kalau kita tidak dapat menguasai diri, ibadahnya sia-sia. Itu ditulis dalam Yakobus 1 ayat 26. Dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Iya Pak. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, tetapi tidak dapat mengekang lidahnya. ia menipu dirinya sendiri, Apa artinya? Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. maka sia-sialah ibadahnya. Terima kasih Pak Aswal. Jadi dalam Yakobus 1 ayat 26 mengingatkan kita, ibadah itu menjadi sia-sia kalau kita tidak dapat menguasai diri, tidak dapat mengekang diri, atau gampang terpengaruh, gampang dipengaruhi. Jangan bergaul sama dia loh. Gak bener tuh. Masa setiap hari disuruh doa aja. Jadi, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak dapat mengekang lidahnya, tidak dapat menguasai lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu dampak yang pertama. Nah sekarang dampak yang kedua. Dampak yang kedua, kalau kita tidak dapat menguasai diri adalah bisa jatuh dalam berbagai kesukaran dan dosa. Jadi penderitaan karena masalah hidup datang karena kurangnya penguasaan diri. Jadi penderitaan atau karena masalah hidup datang karena penguasaan diri. Minta tolong Pak Oswal lihat di Amsal. Amsal pertama ya, ada beberapa ayat. Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23, apa kata firman Tuhan? Amsal 21 ayat 23. Yang tidak dapat menguasai diri. Amsal 21 ayat yang ke-23. Ya. Demikian firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memelihara diri daripada kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Itu akan dihindarkan daripada kesukaran. Nah sekarang mundur sedikit Pak, Amsal 17 ayat 20, apa kata firman Tuhan? Amsal 17 ayat 20.
Amsal 17 ayat yang ke-20. Ya. Orang yang serong hatinya Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. tidak akan mendapat bahagia, hidupnya tidak akan pernah merasakan bahagia kalau hatinya serong. Orang yang memutar-mutar lidahnya Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. akan jatuh ke dalam celaka. Memutar-mutar lidahnya bukan dimelet-meletin lidahnya diputar-putar gitu ya. Tapi omongannya sekarang A, besok B. Di gereja omongannya beriman, di luar ya memutar-mutar lidah. Jadi itu dia tidak akan bahagia hidupnya. Itu dampaknya yang jatuh dalam berbagai kesukaran dan dosa. Ada satu lagi ayat Pak di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Jadi buat mereka yang tidak dapat menguasai diri, dia jatuh dalam kesukaran dalam 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia ia harus menjaga lidahnya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih Pak Aswal. Jadi kalau kita rindu di dalam hidup kita tidak mengalami kesukaran atau masalah di dalam hidup kita atau dosa, Tuhan mengingatkan kita agar kita bisa menjaga hidup kita atau lidah kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kita datang ke gereja, harapan kita agar hidup kita baik-baik saja, amin. Kita datang ke gereja, kita rindu kalau Tuhan panggil kita masuk surga. Siapa yakin masuk surga? Ada yang nggak yakin? Ya kalau nggak yakin perlu dipertanyakan imannya. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Memang saya ingat kalau ngomong masalah lidah ini, saya ingat hambanya, Bapak Pendeta Firmanyo senior, lidah itu adalah kecil, tapi dikendalikan, dapat mengendalikan seluruh hidup kita. Luar biasa, hati-hati kita dengan lidah kita. Karena kalau lidah, perkataan sudah diucapkan tidak bisa ditarik. Jadi kalau zaman-zaman sekarang, lidah itu bukan berbicara tentang saya ngomong gini, enggak. Berbicara juga tentang, minggu lalu saya ngomong di multimedia, dunia sosial. Jadi mari kita, kalau kita rindu mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bilang teman-teman sebelahnya, aku tidak mau menipu lagi. Ya, harus pegang loh janjinya, aku tidak mau menipu lagi ya. Suami istri, saya minggu lalu bilang, istri paling tidak suka kalau dibohongin, dikibulin. Mari hati-hati, kalau kita rindu, kita merasakan damai sejahtera, merasakan hidup di dalam hidup kita, mari kita menjaga lidah kita. Itu dampak yang kedua. Nah, sekarang adalah dampak yang ketiga. Kalau kita tidak dapat menguasai diri, dampak yang ketiga adalah dalam pelayanan atau penginjilan bisa ditolak orang. Menjadi batu sandungan. Penginjilan sering gagal karena orang lain tidak melihat teladan hidup
yang ada di dalam sang penginjil tersebut yang sering tidak bisa menguasai dirinya. Jadi penginjilan sering gagal karena orang lain, pelayanan sering gagal karena orang lain tidak melihat teladan hidup yang tidak ada dalam hidupnya karena dia tidak bisa menguasai diri. Itu ditulis dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita tolong Pak Oswald. Satu Korintus 9 ayat yang 10, 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ketemu, Mbak? Sabar ya. 1 Korintus 9 Iya, karena cahayanya juga enggak gini. 1 Korintus 9 ayat 27. ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya agar sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. jangan aku sendiri ditolak. Amin. Kita harus menjadi toladan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan harus sejalan dengan perkataan kita. Walk the talk. Lakukan apa yang kita ucapkan, jadi toladan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Melatih tubuh dan menguasainya. Jangan suka gemar melatih, tapi tidak bisa menguasai diri. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Itu semua seluruhnya, tidak bukan lidah, tangan. Kalau kita marah kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bisa menahan tangannya. Marah, bibirnya sudah mengeluarkan kata-kata jahat, pikirannya sudah kalut, tangannya ikut gerak. Ya puji Tuhan kalau refleks, tapi kalau orang yang menguasai diri dia tidak akan bisa menahan dirinya. Amin. Kita harus bisa menguasainya seluruhnya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasai seluruhnya, tangan, kaki, pikiran, mata, itu kita kendalikan. Jadi, setelah kita pelayanan, jangan kita sendiri yang ditolak. Aku sudah berbuat gini Tuhan, aku sudah berbuat gini, tapi aku tidak mengenal Engkau. Pada akhirnya kita ditolak, karena kita tidak dapat menguasai diri kita. Jadi mari kita belajar tetap senantiasa menguasai diri. Dampak yang ketiga tadi adalah tanpa penguasaan diri, pelayanan penginjilan kita tidak maksimal, ditolak orang, menjadi batu sandungan. Nah sekarang poin yang keempat. Dampak daripada tidak dapat menguasai diri, tidak mendapat upah atau mahkota abadi di sorga. Jadi sia-sialah pelayanannya, sia-sialah. Keempat ya. Oke, tidak mendapat upah atau mahkota abadi di sorga.
Upah mahkota abadi di sorga hanya bisa dicapai oleh orang yang dapat menguasai dirinya untuk bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tujuan ibadah kita agar kita mendapat upah. Kalau keselamatan itu sudah jaminan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, jaminan kita diselamatkan. Tapi untuk mendapat upah, kita harus dapat menguasai diri kita. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25, apa kata firman Tuhan? 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Ya, Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. dalam segala hal. Mereka berbuat demikian Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi kita melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Terima kasih Pak Sual. Firman Tuhan mengikatkan kita agar kita tetap senantiasa menguasai diri. Kalau seandainya saatnya Tuhan sudah memanggil kita, kita memperoleh upah atau mahkota yang abadi. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau bertanding itu, ya kalau bertanding harus di track lintasan yang sudah ditentukan, dapat menguasai diri, tidak lari ke sana kemari. Sehingga tujuan kita untuk memperoleh juara itu tercapai. Jadi luar biasa. Rupanya sikap penguasaan diri atau buah-buah roh yang terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Menjadi anak Tuhan, aku jadi anak Tuhan, pasti selamat, pasti masuk surga. Sekarang enggak usah aku berkorban, enggak usah aku macam-macam. Mau minum-minum, mau mabuk-mabuk, yang penting happy-happy aja. Tuh aku anak Tuhan, aku diselamatkan. Tapi segala perbuatan yang kita lakukan kita harus bertanggungjawabkan pada hari terakhir nanti. Jadi ada hukuman yang akan menimpa kita. Jadi iman itu harus ada progres. Kalau kita anak-anak Tuhan, yang sudah tahu diberkati Tuhan, diselamatkan, apalagi diberi kesempatan yang kedua, kita harus dapat menguasai diri seluruhnya, bukan setengah-setengah. Seluruhnya, dari bacaan firman yang kita baca tadi untuk menguasai diri itu, tidak ada dia bicara tentang penguasaan diri cuma di gereja aja. Seluruhnya. Jadi ngomong bibir, lidah, tapi bibir juga, seluruhnya. Itu dampak yang keempat. Nah sekarang apa yang dampak yang kelima? Yang terakhir, dampak yang kelima, karena tidak dapat menguasai diri, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Itu ayatnya, tema kita penguasaan diri dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi dampak kalau kita tidak bisa menguasai diri, tidak bisa berdoa dengan baik. Kita tidak dapat berdoa dengan baik. Berdoa harus dalam keadaan tenang dan sepenuhnya dalam kontrol diri yang baik. Saya baca dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dampak kalau kita tidak dapat menguasai diri, kita tidak bisa berdoa dengan baik.
Agar doa kita bisa naikkan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Dia yang menciptakan hidup kita harus bisa menguasai diri, sehingga dengan menguasai diri kita dapat berdoa dengan tenang. Sehingga doa-doa kita sampaikan dengan tulus hati kepada pencipta kita. Sehingga Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi penguasaan diri adalah buah-buah roh yang terakhir. Jadi segala buah-buah roh yang lain, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, semuanya hilang tanpa penguasaan diri. Maka penting sekali buat kita, firman Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa punya karakter bisa menguasai diri kita. Baik di dalam ibadah, di gereja, apalagi di rumah. Jadi kalau kita di rumah tidak dapat menguasai diri, rumah itu jadi neraka deh. Kita harus bisa menguasai diri kita. Sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, sikap karakter penguasaan diri adalah priorities. Itu adalah yang utama di dalam hidup kita. Karena ingat, tanpa penguasaan diri, semua buah roh-roh yang lain itu akan lenyap, tidak ada artinya. Nah, sekarang sebagai ini yang terakhir, bagaimana cara untuk bisa menguasai diri? Minggu yang lalu sempat saya juga sudah pernah singgung tentang hal ini. Bagaimana agar kita dapat menguasai diri? Cara untuk bisa menguasai diri yang pertama adalah, tumpuk tulisannya ya, saya tidak perbaiki itu. Cara pertama untuk menguasai diri adalah pikiran yang diperbaharui dengan firman. Memperbaharui pikiran kita dan membersihkannya dengan firman. Ayatnya ada di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Itu ayat yang terkenal. Minta tolong Pak Oswald bantu baca. Roma 12 ayat 2. Jadi kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman. Makanya orang yang tidak suka membaca firman, bagaimana bisa sikap hidupnya bisa berubah? Roma 12 Ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Tetapi berubahlah. Oleh Pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Sehingga kamu, saya, Bapak, Ibu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah. Mana kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu hanya boleh didapat dari kebenaran firman Tuhan. Jadi mustahil karakter kita bisa berubah kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan. Jadi pikiran yang diperbaharui dengan firman itu adalah salah satu cara untuk bisa menguasai diri. Ada dua hal aja yang poin yang saya akan sharingkan agar kita dapat menguasai diri. Pertama adalah membaca kebenaran firman Tuhan. Ditulis juga dalam Yohanes, Pak, minta tolong, Injil Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya. Kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih. Karena firman. Karena firman. Yang telah kukatakan kepadamu.
yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang bisa membersihkan hidup kita, diri kita, sehingga kita dapat menguasai diri adalah firman Tuhan. Seperti ditulis di dalam Yohanes. Jadi mari Bapak Ibu yang masih merasakan hidupnya kok dari dulu gitu aja tidak pernah berubah, rajin baca firman. Terima kasih. Responnya 1. Ya baca firman di saat kapanpun bisa. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita dapat menguasai diri. Kita harus rajin baca firman. Firman pelita bagiku, terang bagi. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu-satunya pelita, lampu yang menyinari jalan kita adalah kebenaran firman. Ia akan menerangi hidup kita. Pelita itu memberikan petunjuk jalan, terang itu mengingatkan kita, oh ini dosa, ini yang benar. Itu sumbernya adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Orang mungkin boleh belajar power karakter, tapi kalau dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus atau kebenaran firman Tuhan, itu cuma teori aja. Apa yang dia sampaikan itu cuma teori aja. Karena banyak juga tokoh-tokoh orang, tokoh-tokoh terkenal, bagaimana hidup berbahagia, bagaimana mengajarkan tentang kehidupan rumah tangga, mengajarkan tentang karakter-karakter di dalam kehidupan kita. Mereka jatuh. Karena terus terang dulu banyak, kalau di TV, kata-kata bijak itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sumbernya itu semua dari firman Tuhan. Sumbernya itu dari Alkitab. Saya baca beberapa dari mereka yang yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kata-kata bijaknya itu diambil dari Alkitab. Maka penting sekali buat kita anak-anak Tuhan, terutama pelayan-pelayan Tuhan, diajak ikut membaca firman aja masih ogah-ogahan. Ya patut dipertanyakan pelayanannya apa, sungguh-sungguh melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Kalau dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia akan menyenangkan hati Tuhan. Ada urapan di dalam pelayanannya, ada urapan di dalam hidupnya, dalam tutur katanya, dalam sikapnya. Kalau Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, kebenaran firman-Nya kita pelajari setiap hari, beda. Dimanapun mereka, dimanapun kita, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita diubahkan. Kita beda. Hidup kita pasti diberkati. Kita tidak ngoyo, pagi kerja, malam kerja, siang kerja, tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya. Karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Kalau kita ingin kaya itu, lakukan segala kebenaran firman Tuhan. Maka kita diberikan bonus kekayaan. Kekayaan itu adalah bonus. Harta itu adalah bonus.
Tapi yang paling penting adalah ketaatan dan setia kita mengiring Tuhan. Jadi agar dapat kita menguasai diri, firman Tuhan mengingatkan agar kita diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan itu. Nah sekarang, minggu lalu juga saya sudah sempat singgung. Cara ampuh yang kedua adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 25. Minta tolong Pak, ayat terakhir. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau hidup kita itu ada Roh Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Percaya enggak? Buat ada Roh Tuhan di masing-masing hidup kita? Sama kalau orang meninggal, tubuh jasmaninya mereka hancur binasa, tetapi roh dan jiwanya kembali kepada pemiliknya, Sang Khalik Tuhan. Setiap pribadi kita itu ada roh Tuhan. Nah sekarang adalah pertanyaannya, apakah kita mau dipimpin oleh roh atau tidak? Mau dipimpin Roh Kudus atau tidak? Dalam firman Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Inilah kesempatan waktu yang Tuhan beri buat kita. Mari izinkan biar Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Biar Roh Kudus itu yang memimpin hidup Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apakah, sekali lagi saya bertanya, apakah Bapak Ibu yakin besok bakal hidup? Siapa berani bisa jawab bahwa besok saya masih hidup? Hidup itu adalah anugerah daripada Tuhan. Saya minta tim musik bersiap-siap. Ke belakang kita naikkan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar pada hari ini, itu mengubah hidup kita, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kebenaran firman itu yang menjadi suluh dan terang dalam setiap jalan-jalan kita. Jika Bapak Ibu masih mau agar hidup kita bisa menguasai diri, mari mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai kesimpulan di sini, orang yang menguasai diri tidak mudah terpengaruh. Karena hidupnya rela dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang kita hidupi saat ini harus kita pertanggungjawabkan nanti kepada yang mempunyai hidup. Kita harus bisa menguasai diri kita. Mari kita naikkan pujian, kuasailah diri kita sepenuhnya, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan agar kita menguasai diri kita sepenuhnya dengan hidup sesuai firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kita dijauhkan dari celaka dan memperoleh upah di surga. Saya undang Bapak Ibu bangkit, berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya yakin Dia bertata di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Firman-Nya sudah disampaikan. Ada dua jalan, dua cara agar kita bisa menguasai diri kita. Agar kita bisa menguasai diri, kita harus senang membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kedua, hidup kita mau dipimpin oleh Roh.
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Dan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kemampuan kita terbatas. Bahkan pengetahuan kita terbatas. Tapi oleh kasih karunia Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu besar mengasihi Bapak Ibu. Dia masih memberikan kesempatan buat kita, siapapun yang hadir pada pagi hari ini. Rindu hidupnya agar dipakai oleh Tuhan. Rindu agar hidupnya mencapai hidup yang berkenan di hadapannya. Merasakan damai sejahtera kasih sayang yang daripada Tuhan. Mari kita angkat dua belah tangan kita naikkan pujian. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan tercurah dalam hidup Bapak Ibu. Terjadi di tempat mujizatnya masih terjadi saat-saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita naikkan pujian dari awal, ku rasakan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, benar Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemampuan kami terbatas Tuhan. Bahkan Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami dapat menguasai diri kami seluruhnya dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu di GBT Bukit Iman pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan Engkau lewati Tuhan.
Kami mengangkat tangan kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menolong kami, memampukan kami. Sehingga dalam segala hal kami dapat menguasai diri kami Tuhan. Sehingga hidup yang kami hidupi adalah hidup-hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup yang kami hidupi adalah hidup-hidup yang menyenangkan anak-anak kami, menyenangkan pasangan hidup kami, menyenangkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah urapan berkat yang daripada Engkau tercurah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu dapat menguasai hati jiwa kami. Sehingga hamba-Mu dapat mampu kami semua bersama sidang jemaat-Mu, mampu menjadi berkat dimanapun kami ada. Berbicara lebih lanjut Roh Kudus, kebenaran firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah kuasa-Mu mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya kami serahkan pimpin pujian. Baik, sidang jemaat Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin, luar biasa kita sudah mendapatkan berkat rohani yang sangat tandas ya. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalamnya. Baik, tiba saatnya kita akan kembali ya memberikan giliran persembahan kepada Tuhan ya. Mari kita berikan yang terbaik. Para petugas dipersiapkan dan kita akan pujikan pujian Oh muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya yang sudah memberikan persembahan. Haleluya. Sebab Dia yang layak dipuji. Katakan, oh muliakan Dia. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan hosana. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku.
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, sidang jemaat silakan duduk kembali. Dan berikutnya saya akan memberitakan info sepekan ya untuk ke depan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya dan persembahannya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, untuk satu pekan ke depan, yang pertama saya akan menyambut Bapak Ibu, ya saudara, saudari jika ada pada pagi hari ini, datang pertama kali dalam ibadah pagi ini, saya mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri kalau ada, kita mau menyambut dengan sukacita. Tidak ada? Baik, puji Tuhan ya, tetap jemaat yang setia, haleluya. Baik, yang kedua, ulang tahun pribadi ya untuk 1 minggu ke depan. Ada beberapa di sini. Yang pertama tanggal 20 bulan 9 ya. Ada Vanessa Hana Simanjuta Eca ya. Umur 24 tahun ada di sini? Tidak ada ya. Ini dari putri dari Bapak Yohanes dan Tete Yanti ya. Haleluya. Baik, yang kedua ini adiknya juga ya, tanggal 22 bulan 9 ya, ini rombongan ini ya. Yemima Marsa Simanjunta. Mari beri tepuk tangan, ada Yemima. Itu Yemima ya, haleluya ya. Tetap sehat, panjang umur ya. Haleluya. Baik, yang berikutnya, beri tepuk tangan dulu aja. Baik, ini yang berikutnya adalah Anita Yunaida, tanggal 22 bulan 9, umur 42 tahun ya. Ini istri saya ya. Perasaan kemarin umur 25, waktu berjalan cepat. 42 tahun, haleluya. Baik, yang berikutnya adalah ulang tahun pernikahan, di catatan kami tidak ada. Kalau ada mungkin di sini ada Miss, Bapak Ibu, tidak ada? Baik. Baik, tidak ada. Yang berikutnya adalah ibadah raya untuk minggu depan tetap di tempat ini. Jam 8:30 ya minggu depan ya. Tanggal berapa ya ini ya? 25 ya, tanggal 25 ya. Jam 8:30 ya sampai selesai di tempat ini. Yang berikutnya adalah informasi untuk wanita berdoa ya, ibadah wanita, kaum wanita berdoa itu setiap Selasa jam 10 ya di Fit Hill Studio ya. Jadi mengharapkan kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam maaf ya. Ibu-ibu yang tergabung dalam ibadah doa untuk bisa bergabung menghadiri di hari Selasa pada jam 10. Baik, selanjutnya ibadah doa dan penyembahan tetap hari Kamis ya jam 7 via Zoom. Jadi mengundang Bapak Ibu untuk bergabung ya. Jadi linknya masih ada di WA Group ya. Dan terutama untuk para pelayan Tuhan yang melayani pada minggu depan ya diwajibkan untuk menghadiri karena di sana kita semua akan didoakan ya. Baik, berikutnya adalah pengarahan baptisan air ya. Jadi yang sudah terdata anggota untuk bukan jam 4 ya Pak ya. Jadi saya ralat setiap minggu untuk minggu ini ya. Minggu ini ya Pak ya berarti ya. Mulai jam 1 siang ya. Jadi yang sudah terdata ya yang mau baptisan air ya hari Minggu ini jam 1 siang di rumah Bapak Gembala. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyebutkan visi dari gereja kita ya. Jadi sudah hafal ya, kayaknya enggak perlu ditampilkan lagi ya. Baik, amin. Visi gereja GPT Bukit Iman 1, 2, 3, menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Baik, sekali lagi. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Haleluya. Mari kita apresiasi ya
seluruh pelayan Tuhan pada pagi hari ini, semua yang terlibat ya. Haleluya, mari kita beri aplaus, haleluya. Luar biasa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum kita mau mengakhiri dengan pujian ibadah doa Yabes, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan salam yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu ya. Ucapkan selamat hari Minggu, haleluya. Salam. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai tiba akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Namun sebelum kami beranjak pulang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan buat kami lewat berkat persembahan, tatangan, dan bahkan perpuluhan yang sudah kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan ini Tuhan, lipat kali ganda Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Demikian juga kami yang masih belum bisa memberikan persembahan ini Tuhan, ajar dan mampukan kami agar kami mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena hidup kami ini adalah semua karena anugerah dan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada satupun itu milik kami, namun itu semua karena Engkau yang memberikan Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengelola berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Bapa, tetap kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Baik Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, jajaran TNI, Polri, demikian juga DPR, MPR, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, dan bahkan klien dinas. Tuhan Kau berkati orang-orang yang Kau tempatkan ada di pemerintahan kami Tuhan. Agar orang-orang yang melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau saja Tuhan. Agar mereka dapat melayani seluruh warga negara Indonesia dengan baik dan adil Tuhan. Tanpa membeda-bedakan Tuhan.
Dijauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan, dijauhkan bangsa dan negara kami dari roh-roh terorisme dan roh-roh geopolitik yang tidak benar Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Perekonomiannya juga Tuhan Kau berkati, tanah airnya juga Tuhan, dan udaranya yang Kau berkati Tuhan. Sehingga di dalam masa yang sulit ini Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau hidup di tengah-tengah bangsa negara kami Republik Indonesia Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang Tuhan Engkau lewati Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati ekonomi seluruh jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati pendidikan anak-anaknya, Engkau memberkati keluarganya juga Tuhan, pernikahannya juga Engkau berkati Tuhan. Dan bahkan Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat dan mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mereka yang saat ini menantikan, haleluya, kehamilan, kiranya Tuhan Kau berkati juga mereka agar mereka bisa hamil. Mereka yang hari-hari ini Tuhan, mereka dalam tantangan permasalahan ekonomi juga Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan, agar apapun permasalahan yang sedang dihadapi, mereka boleh dapat melakukannya dengan baik, dan Tuhan memberkati Tuhan segala usaha pekerjaannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Gun juga pemilik hotel ini yang sudah memberkati kami dengan seluruh jajaran manajemen. Demikian juga Guna Setia, yayasan yang menaungi Infinity Ministry. Hotel ini juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan aktivitas kami dari hari ini sampai minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan menyertai kami saat kami di rumah, Engkau menyertai kami saat kami di pekerjaan, dan bahkan Engkau menyertai dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat menguasai diri kami seluruhnya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menyenangkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Haleluya, segala roh-roh iblis, roh-roh perpecahan, roh-roh perceraian, roh-roh tinggi hati, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hidup kami, semua dipatahkan, darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Roh kemelaratan, kemiskinan, semua dipatahkan. Bahkan Tuhan, kami merasakan kami adalah orang yang diberkati. Kami berhak kaya Tuhan, kaya dalam iman, kaya dalam harta dunia juga Tuhan. Dan bahkan anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang Tuhan. Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Kau Tuhan. Jabatannya dari hari ke hari Tuhan semakin meningkat Tuhan. Bukan menjadi ekor namun menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun mereka ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.